Baik, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Yang pertama kepada Bu Rahma selaku pembimbing dari Saudara Sulfi Fafiru. Kemudian yang kedua kepada Bu Widyastuti selaku penguji 3 dari sidang KTI Saudara Ahmad Sulfi Fafiru. Hari ini kita akan memperdengarkan terkait laporan hasil sidang KTI dari Ahmad Sulfi Fafiru dengan judul KTI-nya adalah penanganan ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan coding ICD-10 penyakit mata dengan metode PDCA secara studi literatur. Nah, Ahmad Sulfi Fafiru sudah siap ya? Siap. Jadi nanti akan Bapak berikan waktu 5-10 menit untuk mempresentasikan terkait laporan sidang KTI-nya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya lancar, begitu diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Saudara Sulfi Fafiru silakan menyampaikan laporan sidang KTI-nya, laporan hasil sidang KTI-nya. Silakan. Suaranya kurang banter, Sulfi. PPT-nya belum tampak, Sulfi. Langsung PPT aja. Ya, PPT aja. PPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nampak PPT-mu, Sulfi. Oh ini dok, sudah saya share. Dokter Rahma, Pak Amir bagaimana? Belum. Nampak. Ditutup dulu aja. Tutup ini masih folder. Keluar. Ditutup dulu aja share screen-nya, diulangi lagi. Bagaimana Pak, sudah tampak? Ya. Ya, sudah. Sudah. Kurang full screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Sulfi Fafiru, NIM 2018-11090. Yang terhormat Ibu Dr. Rahma Widayati, M.Imun. Yang kedua, Bapak Amir Ali, Eskom Mkom. Yang ketiga, Ibu Dr. Gigi Widyastuti, Mkes. Di sini saya sebagai penulis ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya berupa judul penanganan ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan coding ICD-10 penyakit mata dengan metode PDCA. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang penulisan terminologi medis oleh dokter yang sudah benar dan bisa terbaca oleh PMIK, maka pengkodingan ICD-10 dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, PMIK wajib mengonfirmasi mengenai kurang jelasnya penulisan diagnosis kepada dokter yang terkait. Guna mengidentifikasi penyebab tidak tepatnya coding ICD-10 penyakit mata, maka digunakanlah 5M,
yang dilanjutkan dengan PDCA. Di sini peneliti tertarik mengambil karya tulis ilmiah yang bertemakan KKPMT agar pada saat bekerja di pengkodingan tidak terjadi kesalahan baik dalam meneliti atau melihat ataupun mengidentifikasi letterem dan mengkoding itu sendiri. Identifikasi masalah di sini ada 5M, yakni man, method, machine, material, dan milieu atau lingkungan kerja, yang pada akhirnya terdapat PDCA sebagai metode penyelesaian masalah dari 5M itu tadi. Rumusan masalah: bagaimana penanganan ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan kode ICD-10 penyakit mata dengan metode PDCA. Batasan masalah di sini yakni mencangkup tidak tepatnya penulisan terminologi medis dan coding ICD-10 penyakit mata beserta metode PDCA dengan mensitasi sebanyak 22 artikel utama berupa jurnal maupun proceeding dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tujuan umum yakni memahami penanganan ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan coding ICD-10 pada penyakit mata dengan metode PDCA. Tujuan khusus di sini ada 2, yakni mengidentifikasi faktor 5M penyebab ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan coding ICD-10 penyakit mata, dan menganalisis PDCA untuk penanganan ketidaktepatan coding ICD-10 penyakit mata. Manfaat di sini terdapat bagi peneliti, yakni menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku kuliah untuk diterapkan di pekerjaan. Bagi stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, mahasiswa maupun dosen dapat menggunakan karya tulis ilmiah maupun jurnal yang nanti saya buat sebagai sumber penelitian maupun sumber pembelajaran pada saat kuliah KKPMT. 1.6.3 bagi petugas rekam medis adalah dapat memahami terminologi medis dan pengkodingan secara tepat. Bab 2 tinjauan pustaka di sini dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan sampai metode PDCA. Bab 3 metodologi penelitian, kriteria inklusi naskah. Di sini kita jabarkan dulu, yakni desain penelitiannya menggunakan analisis deskriptif dengan mengidentifikasi hingga menganalisis ketidaktepatan terminologi medis serta coding ICD-10 dan memberikan solusi berupa PDCA. Kita masuk pada kriteria inklusi naskah, yakni berisi jangka waktu pengambilan jurnal atau artikel mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan subjek dokter, PMIK, terminologi medis, diagnosis, ICD-10, rekam medis, coding, 5M, PDCA. Jenis artikel yang digunakan berupa artikel literatur, non-literatur, dan full text dengan tema ketidaktepatan terminologi medis dan coding ICD-10 dengan ruang lingkup hanya mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Tahapan penjaringan naskah di sini saya mengambil dari Google Scholar, Inohim, Infocast, JMIKI, JCasvo, J-Remi, dan Medicordif dengan memasukkan kata kunci naskah yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah peneliti sebutkan, dengan total keseluruhan 198 yang terjaring. Hasilnya 92 artikel yang dapat digunakan dan diproses kembali, kemudian 32 artikel disaring sehingga 22 artikel, yakni artikel final sebagai yang dijadikan sitasi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil di sini berupa 22 artikel utama adalah penanganan ketidaktepatan terminologi medis dan coding penyakit mata dapat diperbaiki dengan metode PDCA. Karena metode tersebut dapat meningkatkan PMIK untuk berkompetensi sehingga terbentuklah pelayanan kesehatan yang lebih baik. 4.2 pembahasan. Hasil penelitian ini ternyata sesuai dengan peneliti saat ini. Jadi peneliti terdahulu dan peneliti yang saya buat, penelitian yang sekarang saya buat ini ada kesesuaian dengan 5M dan penyelesaiannya yakni PDCA. Kesimpulan,
Kesimpulan di sini adalah identifikasi ketidaktepatan terminologi medis dan coding di antara lain tidak teliti dalam membaca diagnosis dokter, tidak rapinya tulisan dokter, SIM-RS yang tidak ada kode morfologi, tidak ada reward, tidak lengkapnya berkas rekam medis, dan diagnosis itu masih ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah analisis PDCA untuk penanganan ketidaktepatan terminologi medis dan pengkodean penyakit mata sangat diperlukan karena kompetensi PMIK dapat meningkat dengan pelatihan materi, mengetahui SOP pengkodean, memeriksa kembali berkas yang kurang lengkap, dan mengerjakan latihan soal noun sehingga dapat menentukan term yang lebih akurat. Saran di sini adalah pertama mengadakan pelatihan kepada dokter berupa penulisan diagnosis yang benar, dan juga PMIK pelatihannya mengenai pengkodean dan juga pengenalan terminologi medis yang utama. Terminologi medis dulu, baru pengkodeannya. Dan bagi yang lulusan SMA dapat diberikan kesempatan berupa tugas belajar. Yang kedua, sosialisasi mengenai SOP, baik melalui undang-undang, keputusan Menteri Kesehatan atau Kemenkes, dan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Yang ketiga, pengumpulan dan pemeriksaan berkas rekam medis harus dilakukan oleh PMIK. Yang keempat, PMIK wajib melakukan konfirmasi kepada dokter mengenai tulisan diagnosis itu yang kurang jelas. Yang nomor 5, sebaiknya PMIK mengadakan atau melatih kemampuannya dengan latihan soal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zulfi Fafiru. Sudah baik, Zulfi Fafiru sudah dipersiapkan alat tulis untuk mencatat semua pertanyaan baik dari Bapak selaku Ketua Penguji, kemudian Bu Rahma selaku Penguji 1 dan pembimbing sekaligus pembimbing, dan ya ketiga yaitu Bu Widi selaku Penguji 3. Baik, langsung saja kalau gitu dari saya dulu Bu Rahma nggih. Monggo silakan Pak Amir. Baik. Saya coba share screen, ada beberapa catatan dari saya begitu. Sudah terlihat di layar monitor nih? Sudah. Ya, jadi ini adalah karya tulis atau laporan KTI-nya dari Saudara Zulfi. Ya. Nah, di dalam laporan KTI ada beberapa catatan dari Bapak. Ya. Yang pertama kita masuk ke dalam abstrak dulu begitu. Dari abstrak ini biasanya ada apa? Secara penulisan memang sudah 250, tidak melebihi 250 kata, jadi 190 Bapak lihat. Terus kemudian kalau dari isi yang pertama, Bapak belum melihat mengenai hasil penelitiannya. Jadi di sini hasil penelitiannya itu belum ditulis begitu. Jadi masih tujuan penelitian itu masih udah ditulis tujuan penelitiannya, tetapi hasil penelitiannya belum. Terus kemudian ada juga latar belakang. Nah, di sini juga latar belakang. Jadi di samping hasil penelitian di sini Bapak tambahkan ya, latar belakang juga belum ada. Jadi latar belakang penelitian ini belum ada, belum terlihat, sehingga perlu dicantumkan di dalam abstrak. Itu ya Zulfi ya, jadi latar belakang, hasil penelitian itu perlu dicantumkan. Tetapi artinya tidak melebihi, jangan sampai melebihi 250 kata tadi begitu ya.
Terus kemudian di sini ada kata-kata, di kesimpulan itu ada kata-kata latar belakang pendidikan. Nah, pendidikannya siapa begitu. Di sini juga perlu jelas, harus jelas apakah latar belakang pendidikan dari petugas atau siapa begitu. Terus kemudian mengenai saran, sebaiknya tidak usah aja saran ini ditulis dalam abstrak. Jadi saran sebaiknya di dalam abstrak cukup latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian dan kesimpulan. Sudah cukup itu saja. Jadi saran tidak perlu untuk dilakukan penulisan. Terus Bapak mau tanya ini Zulfi, di Iya, sini ada 5M ya. iya, Man, method, machine, material, dan milieu. iya. Biasanya yang 5 yang terakhir itu money ya, bukan Itu money. harusnya Mami, Pak, tapi Oh, saya ambil lingkungan kerja. Jadi oh gitu. apa ya? Memang saya cari di Google, milieu tuh ternyata ada. Oh 5M itu ya, konsep 5M. Iya, saya boleh share screen, Pak. Oh Untuk gitu. milieu. Oh iya ya, boleh boleh. Hmm. Jadi kalau saya searching di Google sini, milieu tuh lingkungan kerja, Pak. Ini, milieu. Tampilannya Mendeley ini di layar monitor. Oh, iya, iya. Oh ya, ya artinya ada ya, itu dalam bentuk jurnal Ada, ya, Pak. ada ya, Mileo Ada. gitu ya. Oh ya sudah, kalau memang sudah ada ya enggak apa-apa karena biasanya kalau yang lazimnya M yang kelima adalah money begitu ya. Iya. Makanya saya bapak bertanya-tanya ini apa benar ta Mileo apa money begitu. Oke, baik Bapak lanjutkan ya. Iya, Pak. Sebentar Bapak. Stop share dulu, Sulfi. Dilanjut Pak Amir. Baik, Bapak lanjutkan. Mana? Oke. Share screen. Sudah tampak di layar monitor ya. Iya. Jadi di dalam abstrak itu tadi catatan Bapak yang pertama latar belakang penelitian dan yang kedua adalah hasil penelitiannya perlu dicantumkan. Singkat saja ya, jangan melebihi dari 250 kata. Dan yang ketiga adalah saran sebaiknya tidak perlu ditulis. Itu dari saya ya. Terus kemudian masuk ke 1, 2, 3, 4, 5. Masuk ke mana bab ke-1 kan memang ini juga sudah dikoreksi kan saat seminar proposal. Oh sebentar, ini nah ini di daftar isi Bapak menemukan ada masih kurang rapi, mungkin ini masih ke penulisan ya. Jadi ada di bab, nah ini loh sampai panjang gini Zulfi. Standar kompetensi PMIK terbaru Iya, 2.4.1 ini panjang nih. Ini Mbok dirapikan ya. iya, Pak. Saya sudah merapikan kok, Pak, yang ini. Yang Oh ya sudah. Nanti tolong daftar dirapikan. abstraknya belum. Ya, nanti dia rapikan. Iya, Pak. Terus kemudian masuk ke mana? Oh ya, ini tadi milieu ya, sudah benar memang ini milieu bukan money ya. Iya, Pak. Di bab 1 tidak ada masalah karena ini sudah Iya. di apa itu proposal kemarin. 2. Terus kemudian
Sitasinya ini menggunakan Mendeley ya. Mendeley tentu Pak. Ini sudah ada hitam-hitam. Terus kemudian langsung masuk pada bab ini saja. Diagnosa ini. Ini masih penulisan ya, sebaiknya seperti di buku panduan itu jangan di tengah, jadi agak menjorok ke kiri ya. Iya Pak. Seperti di dalam buku panduan. Sesuaikan aja dengan penulisan di buku panduan KTI begitu ya. Untuk judul tabel. Terus ini oke, sudah. Bab 3 juga sudah kemarin. Kita langsung ke, ini ada berapa? 22 jurnal yang disitasi ya. Iya. Langsung pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ini format penulisan tabelnya lazimnya dari teman-teman dari buku panduan juga begitu ya. Dari teman-teman yang juga sudah maju. Ini bentuknya kok seperti ini begitu. Harusnya kan tidak seperti ini. Benar Pak. Coba dilihat lagi di buku panduan ya. Iya Pak. Jadi ada kolom-kolomnya begitu kan. Sampai pada kolom ringkasan. Jadi bentuk kolomnya itu jangan seperti ini. Iya Pak. Begitu ya. Jadi tolong diperbaiki Sulfi mulai dari artikel 1 sampai artikel 22 begitu. Ya. Yang menjadi sitasi daripada artikel ini. Nah, terkait tentang ringkasan, dari tiap artikel itu kan karena tujuan daripada survei kan ada 2 tadi itu ya, tujuan khususnya ya. Iya Pak, benar. Nah, berarti kan dari penelitian ini harus menjawab daripada tujuan khusus yang kedua itu, yang 2 itu begitu. Nah, kalau Bapak mau bertanya ini dari 22 jurnal yang disitasi tersebut, Bapak tolong dijelaskan apa ini faktor-faktor yang ini tadi yang menyebabkan ketidaktepatan penulisan termin medis dan coding ICD-10 itu apa kira-kira? Jadi kalau termin medisnya mungkin tidak memahami literem, kurang memahami literem, terus habis itu penulisan diagnosisnya juga tidak sesuai dengan terminologi medis. Itu berarti dari faktor mennya atau petugasnya begitu ya, karena tidak memahami. Iya Pak. Terus kemudian mungkin karena pengetahuannya kurang begitu ya. Iya. Jadi faktor yang pertama adalah dari mennya atau dari sisi petugasnya begitu ya. Iya, benar. Terus selain itu apa lagi? Terus pendidikannya itu kurang sesuai. Ada yang dia itu sudah S1, petugas itu sudah S1, tapi S1-nya akuntansi. Oh, tapi Jadi, dia bekerja di bagian. Iya, jadi setidaknya ada kemungkinan harus ada pelatihan Pak. Mungkin di bidang kesmik atau mungkin keuangan gitu, perencanaan anggaran begitu. Terus habis itu apa lagi? Ini untuk coding ya, langsung Ya, ke untuk coding, coding. Pak. Ya, langsung ke coding. Gini, untuk di salah satu jurnal itu mengatakan coding itu diambil alih perawat gitu. Baik. Jadi kurang tepatnya orang yang mengolah begitu ya, dari faktor men juga begitu ya, dari Orang faktor yang mengolah petugas. tidak sesuai dengan tugasnya dan pendidikannya, latar belakang pendidikannya juga. Sulfi mengatakan ada akan mengobservasi dari 5 faktor selain men begitu ya, ada mesin, material, kemudian ada apalagi itu tadi milieu begitu. Iya. Nah, kalau dari faktor mesin apa? Untuk aplikasi SIM-RS sendiri tidak ada program kode morfologi, sehingga untuk memasukkan kode morfologi penyakit itu tidak bisa.
Itu informasi itu didapatkan dari seluruh jurnal dari 22 jurnal yang disitasi, ataukah hanya 1-2 yang tidak ada Salah di satu SIM jurnal. RS-nya? Satu toh. Iya, salah satu jurnal. Yang kan kamu kan mensitasi dari 22. Nah, yang 21 itu mengatakan bagaimana kalau di mesinnya? Apakah SIM RS-nya memang tidak support atau bagaimana? Jadi tidak ada. Jadi aplikasi SIM RS itu tidak ada. Tadi Pak, tidak ada yang namanya program menu kode morfologi. Jadi kalau misalnya untuk pasien kanker, misalnya kanker mata itu kan harus mengetahui morfologinya dulu. Istilahnya kayak latar belakangnya dulu tuh orang ini kanker matanya tuh karena komplikasi atau memang diagnosis utama. Jadi tidak ada itu. Oh, baik. Terus cuman menurut pengamatan Sulfi, satu jurnal yang mengatakan seperti itu begitu ya. Sedangkan yang lainnya tidak ada juga Tidak dari ada. faktor mesin. Kemudian faktor yang lain, material. Bagaimana material? Dari sisi material. Material sendiri singkatan yang kurang jelas. Sebentar Pak, bisa naik ke atas. Yang bab 2. Bab 2. Iya. Ada, saya jabarkan itu Pak. Di tinjauan pustaka. Iya, tinjauan pustaka. Bab 3, bab 2 ini bab 2. Ini Pak. Ini. Agak ke bawah sedikit. Nah ini Coder Pak. tidak Jadi dapat masih ada coretan tip X. Terus habis itu singkatan tidak jelas. Terus ketidaktepatan pada karakteristik digit keempat Pak. Jadi misalnya hypermetropia atau miopia. Miopia kan H52. Nah, itu tidak ditulisi, titik 0 atau titik 1-nya tidak ditulisi begitu Pak. Terus ICD-10 kan tidak digunakan untuk mengcoding. Jadi mereka tuh menggunakan buku manual tanpa diklarifikasi gitu Pak, tanpa diklarifikasi di ICD-nya. Oh begitu. Ini Oktamianiza, ini adalah salah satu jurnal yang disitasi oleh Sulfi ya. Iya. Terus Windas Rikustiono ini juga sama ya? Iya sama. Nah kalau sebaiknya Sulfi di dalam ini kan kamu sudah menguraikan satu-satu kelima faktor tersebut, kemudian catatan-catatan dari masing-masing jurnal yang kamu citasi itu semua kan udah kamu tulis di sini. Nah ini sebaiknya informasi ini jangan di tinjauan pustaka, tetapi masukkan dalam hasil penelitianmu, karena ini termasuk dalam observasi kan, observasi dari hasil penelitianmu. Dan juga nanti hal ini juga perlu dimasukkan dalam pembahasan. Nah sebaiknya kalau Bapak saran di dalam bab 4 ada semacam tabel bantu. Nah, jadi di sini di bab 4 Bapak menambahkan mensarankan begitu ya, ada tabel bantu dengan bentuk format nah ini. Seperti ini misalkan. Jadi misalkan dari hasil tabel yang sudah kamu tulis di atas ya sesuai dengan format buku panduan, ringkasan dan sebagainya, maka ada beberapa yang bisa kamu tulis, yaitu yang pertama kolom nomor, kemudian faktor atau variabel, kemudian ada jurnal atau citasinya, siapa yang menulisnya, jurnal tersebut, kemudian total jurnal atau citasi yang mendukung, kemudian dalam bentuk kolom berikutnya adalah presentasi dari jurnal tersebut. Misalkan tadi Sulfi mengatakan faktor men, ada pendidikan, memang pendidikannya mungkin bukan RMIK tapi akuntansi. Nah itu siapa yang mengatakan seperti itu tadi, jurnalnya ditulis di sini, nama penulisnya siapa, tahunnya tahun berapa. Nah kemudian dari 22 ya jurnal yang disitasi, berikutnya siapa lagi, misalkan Rudi, berikutnya siapa lagi Anto, berikutnya siapa lagi Budiman. Nah dari
faktor men yang terkait tentang pendidikan dari latar belakang pendidikan yang bukan RMIK itu tadi nanti ditulis di sini berapa jurnalnya yang ditemukan tadi kan sudah dijabarkan juga tadi kan di atas. Sulfi menuliskan semua faktor-faktornya. Kemudian ternyata misalkan ada 3 dan ini nanti berapa persentasenya, ternyata ada 30 yang mengatakan hal seperti 30% yang mengatakan hal seperti tersebut. Kemudian faktor yang pengetahuannya kurang. Nah, itu siapa saja yang mengatakan seperti itu. Berapa total jurnal citasinya begitu. Yang mengatakan seperti yang mendukung ternyata pengetahuan dari petugas itu kurang. Siapa aja mengatakan Siti, kemudian ada Budiman. Ternyata ada 2, ya udah ditulis di sini 2, sehingga di sini nanti ada 20% yang mengatakan hal itu dari jurnal total 22 jurnalisasi. Kemudian faktor material, apalagi tadi kan sudah menuliskan. Tadi ada faktor mesin ya, mesin. Nanti di sini ditulis faktor mesin itu coder, tidak adanya menu dari SIM-RS yang mengatakan untuk mengcoding seperti ini. Jadi perlu ditulis di sini, dijabarkan di sini, bukan di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka hanya berupa teori, konsep dan sebagainya. Tetapi hasil observasi itu taruh di hasil penelitian di bab 4. Kemudian nanti ditulis, dibantu dengan dijabarkan dalam bentuk tabel. Jadi akan lebih enak membacanya begitu. Nah, jadi tidak cuma faktor men saja, tetapi faktor 5M tadi ya kan yang sudah Sulfi tuliskan. Mesin, kemudian material, kemudian milieu tadi, lingkungan kerja begitu. Di sini nanti ditulis di situ semuanya. Begitu ya Sulfi ya? Iya. Supaya nanti lebih terbantu begitu. Di sini juga sudah Bapak berikan catatan-catatan sehingga nanti bisa diperbaiki. Termasuk kepada di pembahasan nanti, di dalam pembahasan nanti faktor-faktor yang tadi, yang men, yang pertama dijabarkan. Men tadi ternyata pendidikannya kurang. Maksudnya pendidikannya bukan berlatar RMIK, tetapi ada pendidikan yang lain. Kemudian nanti hal ini harusnya sesuai dengan teori siapa, harusnya pendidikannya adalah seorang yang RMIK begitu. Nah, ini didukung dengan jurnal atau siapa yang mendukung, konsep teorinya siapa gitu. Dan kemudian mungkin nanti juga disarankan dari hasil men harusnya sebaiknya seperti ini, pendidikannya adalah yang berlatar belakang RMIK, kemudian mendapatkan pelatihan, sering mendapatkan pelatihan seperti itu. Jadi nanti dijabarkan baik men, material, mesin, money begitu untuk dijabarkan di dalam pembahasan. Jadi seperti itu ya Sulfi ya. Iya Pak. Karena Sulfi juga sudah mengobservasi tapi penulisannya bukan di tinjauan pustaka, taruh di bab 4 di hasil penelitian seperti itu. Terus nah ini kan hasil observasinya ya. Nanti hasil ini perlu didukung dengan konsep teori yang sudah dengan konsep teori yang ada yang mendukung supaya benar. Oke, langsung bab 5. Untuk bab 5 kesimpulan ini menjawab dari 2 tujuan khusus daripada penelitian. Nah, ini dijabarkan di sini ya. Oke, 1, kemudian 2. Jadi udah 2. Secara termin dan secara coding begitu ya. Oke, terus kemudian sarannya ini berdasarkan dari pembahasan tadi juga nanti bisa dituliskan di saran. Ya. Oke, terus ini juga citasinya sudah sudah menggunakan Mendeley ya. Sudah. Oke. Baik. Secara garis besar mungkin itu saja dari Bapak. Jadi tolong diperbaiki format daripada tabel hasil penelitian. Kemudian nanti ditambahkan dengan tabel bantu untuk menuliskan hasil observasinya.
pemindahan dari observasi yang di bab 2 tadi, pindahkan ke bab 4, kemudian dilengkapi dengan tabel bantu, dan dilengkapi dengan penjelasan di pembahasan dengan teori dan konsep yang mendukung begitu daripada teorinya. Itu ya dari Bapak itu saja. Sulfi, mungkin cukup dari Bapak. Monggo, terima kasih, itu saja dari saya, Bu Rahma. Saya nggih. Matur nuwun Pak Amir atas masukan-masukannya. Untuk sesi berikutnya, monggo Bu Wit sebagai penguji 3 dipersilakan. Oke. Matur nuwun, Bu Rahma, Pak Amir. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sulfi Ahmad Sulfi Fafiru. Ya. NIM 2018-11090 dengan karya tulis penanganan ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan coding ICD 10 penyakit mata dengan metode PDCA studi literatur. Saya kembali ke sangat mendasar ini. Mohon maaf karena menurut saya benang merahnya kok belum nampak begitu. Sulfi di sini itu kok nulisnya penyakit mata begitu. Penyakit mata dengan metode PDCA. Di dalam jurnal saya tidak melihat satupun yang menulis mata. Malah ada diabetes, ada orto, ada opjin, kasus opjin ya. Iya. Nah, terus di abstrakmu itu subjek penelitian ini adalah dokter spesialis mata dan koder. Itu ada di mana ya? Saya enggak baca. Terus tiba-tiba begitu dari pendahuluan itu bla 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 bla. Terus kok kamu nulisnya mata begitu loh. Di benang merahnya saya itu nggak melihat judul dengan jurnal dengan di tinjauan pustaka juga kamu nggak nulis mata, nggak ada tulisan sama sekali saya melihat gitu. Jadi ini buat saya mendasar sekali. Saya balik ke asal barangkali. Nah itu saya terus akhirnya ke pembahasan ya, pembahasan dan lain-lain. Ini ya, juga belum ada sih di sini penutup coding pada penyakit mata yang disebabkan. Kamu tadi sudah menjelaskan tadi penyakit tadi. Tapi neng bukumu ini nggak ada gitu. Di mana ada tulisan kamu penyakit mata apa tadi yang kamu sebutkan? Itu di sini nggak nampak gitu loh. Itu pertama itu dulu. Nanti ada lagi. Aku mau nanya itu tadi benang merahnya di mana? Tiba-tiba kok ada dari rumusan masalah, dari gini, kok terus moro-moro bagaimana penanganan ketidaktepatan penulisan terminologi medis dan kode ICD-10 penyakit mata dengan metode PDCA gitu. Karena saya hubungkan dengan jurnal yang ada, 22 jurnal kalau nggak salah ya. Iya. Itu ada 2 diabetes, ada berapa ortoped, ada lebih keakuratan, kemudian ada yang opjin gitu. Itu dulu, satu itu dulu. Ya. Saya minta jawaban Sulfi. Begini, sebetulnya saya memang inginnya itu mengambil penyakit mata, tapi cari di jurnalnya agak sulit dok. Untuk Dokter Rahma, untuk Bu Widi juga agak sulit juga cari jurnal coding penyakit mata. Tapi kalau untuk penyakit yang lain itu banyak. Begitu. Apa perlu mungkin saya tambahkan ya nama penyakit-penyakit yang lain? Ya ini saya tadi kalau kamu begitu benang merahnya ki nggak ono ngono loh.
kan sayang gitu. Kamu sudah berbuat banyak, kamu sudah membuka jurnal sekian banyak, tapi di mana? Benang merahnya di mana? Dan saya sudah minta tolong Pak Amir, nanti tolong Pak Amir ya. Tadi seperti saran Pak Amir di bab 4, tadi ada tabel, itu yang enak untuk melihat 5M-nya tadi di sebelah kanan ringkasan Pak Amir. Saya minta tolong tadi saya sampaikan, tadi nanti aja dulu Pak Amir, nanti aja. Nah itu ya, tapi nanti aja. Cuman itu tadi, benang merahnya di mana ini saya supaya kamu itu ada gitu, eman-eman gitu loh. Kamu sudah berbuat banyak, tapi tiba-tiba kok ujuk-ujuk, kalau wong Jawa ya, wong Jawa bilang ujuk-ujuk, kamu kok mata, padahal di sini kamu tinjauan pustaka nggak nyebut mata, kamu jurnalmu sama sekali nggak ada yang nyebut mata. Kamu tadi nyebutin ada penyakit apa beberapa tadi saya dengar, tapi di sini nggak nampak gitu. Terus piye sekarang? Gimana? Oh begini saja. Untuk jurnal penyakitnya, untuk coding penyakitnya tidak usah ditampilkan saja, tapi untuk judulnya tidak usah untuk judulnya mata itu dihilangkan, tapi juga tabel 10 besar penyakit matanya ditambahi gitu. Nah kalau judulnya nggak pakai mata, ngapain ada tabel mata? Kalau judulmu nggak pakai mata, kalau misalkan kita mau bikin baju terus nggak pas timbangan ngerubah yang lain-lain, dirubah sedikit aja supaya sesuai. Tapi ini bisa sih. Tapi tadi coba kamu yang meneliti, kamu yang berbuat ini kira-kira mana yang enak yang dirubah supaya kamu tidak bongkar banget gitu. Kira-kira di mana tuh Pak? Kamu yang meneliti ini, kamu yang punya gagasan supaya tadi aku cari benang merahnya dulu nggak nampak ini di sini. Oh begini. Benang merah itu dari judul, dari tujuan khusus, dari tujuan umum sampai di jurnal sampai ke hasil. Itu saya belum melihat benang merahnya gitu. Sangat mendasar ini. Bisa dirubah ini tapi dengan opong. 10 besar penyakit matanya dihilangkan saja. Begitu. Di mana ada 10 besar penyakit? Di mana? Tabel, ada tabelnya itu. Halaman? Tabel halaman. Sulfi mungkin bisa share screen Word-nya, Sulfi, kan sudah dikasih navigation. Share screen saja tabelmu yang sudah dikasih navigation, naskahmu. Ini yang dihilangkan, Bu Widi. Ini saja yang dihilangkan. Bagaimana? Terus? Oke. Judulnya? Judulnya penyakit saja. ICD 10 penyakit. Oke. Terus? Kesimpulan? Saran? Kesimpulan, saran. Kesimpulan, saran. Kesimpulan, saran benang merahnya ini. Sekiranya mungkin tidak usah dihilangkan, tapi dihilangkan yang tadi saja, Bu Widi. Yang mana lah ya? Kesimpulanmu itu identifikasi ketidaktepapan terminologi dan coding pada penyakit mata yang disebabkan faktor 5M adalah PMIK tidak teliti, analisis PDCA dan pengkodean penyakit mata sangat diperlukan. Itu ada masih begitu.
Kalau judulnya enggak ada itu, kamu enggak ada 10 penyakit. Oh, berarti Gimana? coding ICD-10, kode penyakit ICD-10 saja berarti. Ya, Mbok, ayo supaya saya mengkonfirmasi lagi supaya kamu tidak terlalu banyak merubah, ini masih bisa dipakai dengan syarat tadi apa? Coba, kamu kan lebih paham gitu. Saya begitu baca pertama, loh, apa dia? Loh, gimana sampai saya penteleng ini jurnal 1 sampai jurnal 22. Nggak ono yang cerita mata, ngapain Sulfi ini jadi mata ya gitu. Ya Dokter kan? spesialis Bener kan? bayangkan, Jurnal 1 sampai 22 ada yang cerita mata nggak? nggak ada. Lah iya. Terus kata kuncinya apa untuk buka jurnal itu? Kata kuncinya penyakit, terus juga terminologi medis, Mm-mm. coding ICD-10. Nah, itu ada di abstrak. Ya, Nah, iya kok terus anak mata nang tengah-tengah nang judul anak mata. Di abstrakmu subjek penelitian adalah dokter spesialis mata dan koder. Gimana itu hubungannya? Aku jadinya balik lagi mau comane nang ngarep iki. Bener enggak ini gitu? Gimana ini? begini saja. Untuk judulnya begini Bu Widi. Mm-mm. Abstraknya sendiri sudah saya ganti, dokter dan koder. Terus di bawah itu ada kesimpulan adalah penyebab hasil kode ICD-10 penyakit mata tidak akurat antara lain. Nah, itu ono barang. Tapi di tinjauan pustaka kamu nggak sebut sama sekali loh mata. Iya. Berarti penyakit matanya dihilangkan saja. Tabel, Semua yang ada mata-mata dibuang. ya, Semua. Bu Rahma sebagai pembimbing gimana, Bu? Iya. Oke, setuju Bu Wid, karena memang Sulfi sudah menyampaikan untuk artikel dengan dengan fokus yang spesifik ke bagian mata ternyata sulit dicari. Nah, sebenarnya juga sudah disampaikan lebih baik ini karena judul ini menjebak. Tapi ya enggak apa-apa, kita maju dan kita diskusikan gitu. Nah, saya ya enggak apa-apa, usul masukan dari Bu Wid sangat-sangat berharga. Jadi nanti mungkin juga dari Pak Amir nanti Sulfi bisa ditelaah lagi ya. iya. Karena memang agak nyambung gitu. Saya juga setuju itu. Oke, ngoten Bu Wid. Monggo, silakan dilanjut. Ya. Oke, kalau sudah seperti itu jadi apa? Mata dibuangin semua ya. Mata. Saya setuju dengan tadi Pak Amir. Aku juga baru kali ini loh mendengar teori Fishbone kok M-nya yang terakhir itu milieu itu. Iya, oke, kalau saya hanya khawatir nanti kita diketawain orang gitu loh. Kalau dasarnya nggak ilmiah, ya Pak Amir. Boleh saya share screen Ya lagi? tadi sudah kan kamu lihat itu. Cuman harus dikuatin gitu. Karena yang ada 5M itu adalah terakhir money gitu kan. Terakhir money. Terus untuk mempermudah kamu, tadi saya minta tolong Pak Amir, itu teman-teman kamu yang lain itu membuat tabel yang di bab 4 itu enak karena saya baca di sini. Bab 4 Sulfi. Enggak, Pak Amir tadi saya sudah minta tolong. Saya minta tolong untuk nampilkan yang sudah kami uji. Kemarin dengan Bu Ana dengan itu kan tadi yang bab 4 Pak Amir supaya mungkin maksudnya Pak Amir tadi yang disampaikan tuh maunya seperti itu gitu kan? Ya, sesuai dengan format yang ada di dalam buku panduan. Nah, itu mungkin ini Sulfi ditutup dulu ya. Ini punya Sulfi atau Pak Amir? Ya, punya Sulfi. Sulfi ditutup dulu.
Lalu minta tolong Pak Amir, saya dibantu untuk pembahasan dan bab 4 tadi itu adalah seperti yang sudah kemarin juga Oh waktu ya, nguji dengan Bu Ana juga 5M-nya itu nampakin di kanan gitu. Di mana supaya karena tadi pertama dia mau nunjukin 2M saja, tapi ternyata tersangkut metode dan material, maka di sini nampak nih rangkuman hasil penelitian ini mesti sama ya. Jadi kamu juga dapat itu berdasarkan itu ada faktor mesin, kemudian ada man, ada material. Itu nampak nanti sampai 22 jurnalmu itu karena aku baca di itu nggak nampak. Kalau di sini di mana di bab 4 itu kan kamu cuma nyebutin evaluasi kinerja misalkan gitu dan klaim JKN rawat inap Politeknik Negeri Jember Indonesia satu kepala coding gitu, penelitian kualitatif deskriptif tidak nampak seperti ini gitu. Ini yang ada di bab 4 kamu. Mestinya lebih bagus kalau begini sehingga nampak karena kamu bicara 5M. Maka yang tersangkut M yang mana itu nampak di sebelah kanan ini. Tuh, kemarin saya juga menguji temanmu juga seperti itu. Tapi ini tadi saya juga metode PDCA-nya ini loh, itu juga ngeriwui buat saya. Mestinya mau dengan 5M itu aja sudah. Karena metode PDCA itu penampakannya di pelaksanaannya di sini mana? Memang di sini ada ini yang kamu pembahasan di 4.2 lebih ke 5M-nya ya, sudah ada di sini. Tapi nanti kamu pindah ke dalam kolom tabel tadi. Kemudian PDCA-nya kamu hanya nulis ini tok loh, setengah halaman di halaman 44. Plan, do, check, action dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. A. Pelatihan. B. Mengetahui SOP. C. Mengkonfirmasi. D. Mengevaluasi. Tahap-tahap aplikasinya di mana itu? Aku nggak menampakkan ini di tulisan kamu. Di jurnal juga yang ada PDCA-nya cuma satu kali, paling belakang. Iya. Iya toh? Iya. Iya. Nah, di artikel 21 dengan PDCA di Puskesmas Sukodono Lumajang ya. Iya. Iya. Iya, makanya itu. Kenapa kamu jadikan judul gitu? Karena kalau judul itu kan menjadi kata kunci. Akhirnya harus itu ada semuanya begitu. Itu yang mengganggu saya sampai tak baleni mana, tak balikin lagi. Di mana ada kenapa jadi judul gitu? Kalau ini judulnya penyakit matanya dihilangin, penyakit saja, kemudian dengan 5M misalnya. Itu wis oke. 5M-nya tapi aku oke kalau kamu milieu. Aku juga baru dengar ini milieu. Yang selalu ada adalah money. Gimana? Monggo Pak Amir, Bu Rahma dan Sulfi gimana? Supaya ini nggak berubah banget gitu loh, nggak berubah banget. Kalau Ini saya sudah. begini, tidak usah di PDCA-nya tidak usah dimunculkan, tapi 5M itu tadi, sedangkan pelatihan, pengetahuan SOP, sekaligus tadi mengkonfirmasi berkas yang tidak lengkap, juga latihan soal itu sebagai solusi saja. Ya, wong kowe mengono berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Ini satu dikit ini loh, kamu nulis PDCA, tapi menjadi judul gitu. Berarti Ya. PDCA-nya tidak usah dicantumkan di judul, tetapi tetap di bab 2 saja. Bab 2 tapi sebagai solusi. Bab 2 itu kamu sebutin
atau nggak usah, nggak apa-apa deh. Nggak usah, nggak apa-apa. Bab 2 nggak usah ada PDCA karena kamu nggak mau bahas PDCA ini sebagai solusi akhir aja. Saran atau apa nanti ini. Ya. Gimana? Kamu yang menulis loh, kamu yang punya hasil. Begini, berarti PDCA tidak usah ditampilkan, hanya 5M itu saja, sedangkan yang tadi pada bab 2 di PDCA itu saya pindahkan di saran. Yang bab 2 itu kan teori nggak usah kamu tulis. PDCA di bab 2 itu kan teori. Teori itu kamu kan nyebut tuh, di tinjauan pustaka ada terminologi medis, ICD 10, coding. Nah, terakhir 2.10 metode PDCA halaman 16. Ora usah ya. Oh, berarti nggak usah. Tapi dicantumkan di saran gitu atau dipindahkan? Ya, itu kamu pindah aja di belakang. Oh, Itu kan dipindahkan di belakang. iya, itu kan apa yang ingin kamu lakukan kan? Apa yang Iya. benar kah itu? Iya, solusinya. Solusinya. Iya. Ya, solusi atau saran. Nah, udah masukin di situ. Tapi nggak di judulnya nggak usah kamu tulis PDCA. Nggak usah ada itu. Untuk ngono misalkan apa sarannya untuk maka ya udah ABCD boleh. Tapi di sini supaya nyambung benang merahnya pasti ini berkaitan dengan tujuan khususmu. Ini gimana caranya? Kalau enggak ya bilang aja. Kalau saya pindahkan saja tadi. Tapi nyambung nggak sama tujuan khusus kamu? Di depan. Tujuan khususmu apa? Saya share screen. Nggak usah. Tujuan khususnya adalah menganalisis, menerap dan menganalisis. Jadi kalau menganalisisnya gini, menganalisis mengidentifikasi faktor 5M. Nah, kamu menganalisis PDCA untuk penanganan itu ganti aja. Gini, begini Bu Widi, Ganti saya minta saran ke Bu Widi ya. Bagaimana kalau menganalisis penyelesaian ketidaktepatan coding dan terminologi medis, gitu. Ya menganalisis penanganan ketidaktepatan ngono itu. Judulmu kan itu, tujuan khususmu itu. Menganalisis PDCA untuk penanganan ketidaktepatan kode ICD, nggak usah penyakit mata ini dihilangin. Gimana Bu Rama? Mungkin supaya maksud saya ini kamu kerjamu itu tidak sia-sia gitu, tetap dipakai tapi ada dirubah. Begini Bu Wid, Pak Amir, mungkin menurut saya yang perlu dipahami pertama, Sulfi ini tipikal mahasiswa yang berpikir out of the box. Ya, jadi kenapa ada akhirnya timbul istilah mileu. Kemudian kenapa bentuk tabelnya lain dari buku panduan. Itu bukan karena Sulfi tidak membaca, tapi karena Sulfi ini tipikal out of the box. Jadi dia mau sesuatu yang beda. Ya, begitu. Jadi mungkin karena tipikal orang yang seperti itu, sehingga Sulfi ini tidak mau selalu on the track gitu loh. Jadi dia mau out of the box gimana. Nah, waktu itu dia sudah konsul, saya bilang, ya nggak apa-apa PDCA. Cuman yang mbok ditambahi toh artikelmu. Nggak sepadan banget sih. Kamu membahas 5M, 20 artikel, sementara PDCA itu hanya 2 artikel. Nah, padahal PDCA dijadikan judul. Saya sudah bilang begitu. Nah, ternyata dia sendiri kesulitan mencari artikel yang membahas bagaimana penyelesaiannya dengan metode PDCA, karena pada intinya sama semua gitu loh.
Nah, terus ya saya serahkan ke dia lagi. Ya terserah kamu, kalau kamu bertahan dengan judul itu ya nggak apa-apa. Saya bilang, cuman ya nanti kalau ini artikelnya ditambah, saya bilang begitu. Nah, tapi karena saya nyadarin banget bahwa Sulfi ini tipikal yang out of the box, jadi ya saya biarin gitu loh. Jadi biar berkembang sendiri begitu. Nah, monggo, kalau saya kembalikan ke Sulfi. Sulfi, kamu sanggup tidak mencari artikel yang membahas tentang PDCA lebih banyak. Jadi biar sepadan. 20 artikel tentang 5M. Apakah kamu bisa mencari 8 artikel lagi tentang PDCA? Jadi 20 banding 10. Kalau misalnya kamu nggak sanggup, ya lebih baik mengikuti sarannya Bu Widi. Gimana, Sulfi? Kalau saya mengikuti saran Bu Widi saja enggak apa-apa. Ya, Tapi saya juga berusaha cari. Di sisi Ya. juga berusaha cari. Bagus, itu semangat itu kayak gitu mahasiswa, ya. Jangan kendor duluan. Ya, monggo Bu Wid. Jadi itu pada akhirnya Sulfi menghilangkan PDCA-nya. Jadi monggo nanti saya sih terserah kepada peneliti karena ini kan haknya peneliti gitu loh. Kalau peneliti mau menghilangkan karena kamu susah cari artikel, kamu kan kemarin juga sudah ngomong dokter ini susah cari ininya gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, jadi dihilangin aja. Oke, monggo Bu Wid, silakan dilanjut. Wes, mantap, Sulfi. Mantap. Mantap. Ya. Oke. Harusnya istiqaroh dulu kamu ya. Iya. Untuk mantap ini istiqaroh dulu nih. Terus tadi Pak Amir sudah nyinggung tuh daftar pustaka. Daftar pustakamu loh, wakeh banget tak deleng iki kok. Dawa banget sih. Sampai berapa halaman nih? Pak Amir. Itu ternyata spasimu loh gede. Spasinya itu berapa ini? 2. Spasinya berapa nih? Banyak sekali. Berapa yang benar Pak Amir? Kayaknya kerenggangan deh. Mau Ya. daftar pustaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu gak ada nomornya. Gak ada nomornya ternyata. Gak dinomerin. Jadi berapa banyak ini aku gak roh. Ya. Iya, itu Oke, tapi 10 halaman nih daftar pustaka. kerenggangan coba dilihat lagi ya, biasanya mepet kerenggangan. satu Iya. single aja. Single Ya, aja. betul. Sulfi kalau dapus itu untuk satu ini saya coba share screen saja. Terima kasih bukuku kamu masukin daftar pustaka. Terima kasih gitu. Namaku masuk gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Kok dawa banget. Aku melihat pertama itu kok aneh sih daftar pustaka ini kenapa beda sama yang lain ya? Ya. Spasinya gede loh, spasinya. Ya. Pak. Sulfi ini kalau misalnya ini Mary sampai dengan 14135 ini harus spasinya 1. Kemudian dari 14135 ke Mohadi ini dikasih space after paragraph. Jadi untuk satu artikel itu spasinya 1, kemudian ini diberikan space after paragraph. Nah, ini spasinya juga harus 1. Nah, Mohadi sampai dengan S210721 itu spasinya 1. Nggih. Ngoten. Monggo Bu Wid. Nah, ini kayaknya yang di halaman belakangnya ini, lampiran ini kok aku seneng tadi ya, tabel yang dibuat teman-temanmu yang ditampilkan Pak Amir tadi ya. Ini kok menurut saya untuk apa ya gitu? Ada penilaian 3, daftar keterampilan, apa memang harus dilampirkan sih ini? Yang setuju, tidak setuju, jenis jurnal, tahun publikasi gitu. Wakeh loh, kamu kan 22 jurnal, artikel itu 13 banyak nih, akhirnya tebel.
Ini kalau saya, karena saya baca itu nggak ono, nggak bisa tak aku tadi mau lihat mana nggak bisa, materinya apa nggak bisa itu. Jadi saya lebih suka bab 4 di pembahasan itu ada tabel yang seperti teman-teman kamu, kalau kamu mau out of the box gitu ya. Iya. Kok nek gawe apa yang lain aja deh, jangan ini out of the box, kamu jadinya Iya. apa ya, ke pelucuk ya, ke pleset sendiri kalau Jeglong. gitu, karena ini semuanya sudah ada pakemnya gitu, pakemnya sudah ada semua, jadi nggak bisa kalau out of the box, akhirnya menjebak kamu sendiri gitu. Oke? Iya. Oke? Jadi tahu ya, yang tadi PDCA menjadi apa ya? Tidak usah ditulis sendiri di sini, tidak usah menjadi judul. Iya. Oh, daftar pustaka sudah, jurnal ketidaklengkapan jurnal 14. Jurnal 14 kok ada catatanku, kenapa ini? Jurnal 14. Kamu nulisnya jurnal 14 itu faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan rekam medis. Di sini ketidaktepatan pemberian kode. Saja ini pernah kanggo apa enggak sih ini, kalau jurnalnya mempengaruhi ketidaklengkapan, sebetulnya kok kayaknya enggak ada hubungannya deh sama tulisan kamu. Kalau yang ketidaktepatan pemberian kode penyakit itu mungkin iya sih. Kalau ini ketidaklengkapan rekam medis, maka sajane detail aja nih tabel ke-14. Sampai segitunya loh aku baca, Sulfi. Sampai segitunya loh aku, berarti mau temenan loh Sulfi, Kak Bojo ini. Begini Bu Widi. Soalnya kan kalau tidak lengkapnya rekam medis kan juga mempengaruhi coding juga. Misalnya pasien ini punya penyakit X, tapi ternyata di dokter lain, istilahnya rekam medis yang lain, ternyata dia pernah memeriksa ditemukan penyakit itu penyakit yang lain gitu. Tapi kalau di rumah sakit satunya itu nggak sinkron, jadi ditulis, istilahnya ditulis yang penyakit utama tapi penyakit sekundernya nggak ditulis gitu. Yang di istilahnya kalau kamu bicara ketidaklengkapan, maka judulmu tidak ini, Sulfi. Kamu kalau bicara ketidaklengkapan, maka di situ ada analisa kuantitatif. Di sana ada bagaimana berkas dikatakan lengkap, bagaimana tidak, incomplete medical record, maka tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel, tidak ada tanggal, ya kan? Iya. Itu ketidaklengkapan. Maka kamu kalau bicara di sini ketidaklengkapan, salah alamat. Kalau ketidaktepatan, oke, saya masih bisa menerima. Karena tidak tepat mungkin dengan coding atau apanya gitu. Tapi kalau ketidaklengkapan ini jadi tak merahin ini, karena kok rasanya nggak cocok gitu dengan judul kamu gitu. Kalau ketidaklengkapan, banyak temenmu itu aku paling belenger sama ketidaklengkapan, di tiap tahun pasti ada. Saya udah nggak suka dengan bimbingan yang ketidaklengkapan. Setiap tahun pasti ada. Dan itu kamu bicara analisa kuantitatif. Di situ mutu yang bicara, dan itu di sana ada autentikasi. Masih ingat kamu? Autentikasi Maka ada itu tanda tangan dokter, ada nama ada stempel. Iya, stempel. Nah, itu bicara di situ. Kalau kamu bicara ketidaklengkapan, maka tidak di sini tempatnya. Gitu. Oke. Ada satu deh, artikel 14. Iya. Satu. Yang lainnya ya, oke. Yang lainnya ketidaktepatan kayaknya. Tak tahu lagi kalau aku kurang teliti. Kalau ada yang begitu lebih baik kamu del aja. Iya.
Oke, saya kira itu dari saya, Bu Rahma. Mungkin udah cukup banyak. Kamu ada record kan ini? Ada, ini saya record. Nggak pakai record? Saya record sama Oke. Dimas. Dimas juga bantu Oke. record. Oke. Yang lain bisa dengerin ya, bagaimana kalau ujian ya. Nggih. Oke. Nggih, matur nuwun Bu Wit atas masukan-masukannya sangat lengkap. Kalau saya sedikit aja, Sulfi ya. Iya. Coba lihat abstrakmu. Share screen Sulfi. lagi enggak apa-apa? Ya, boleh silahkan. Nanti video sih. Bisa nggak, Sulfi? Ini sudah saya share. Iya, tapi belum tampak Word-nya, baru filemu aja. Oh gitu. Atau anu aja, PDF-nya aja. Kalau misalnya Word-nya susah. Ini aja wes, bentar. Ya wes oke, silakan. Atau Sulfi sudah pakai PDF saya aja yang dikirim Sulfi, coba. Sulfi stop share. Stop share. PDF yang dikirim. Sudah nih, pakai punya saya, kelihatan ya? Kelihatan. Nah. Sudah. Ini aja Sulfi. Ya. Mana? 14 ini. Ini kenapa kok harus di bold ya, Sulfi? Ini nggak perlu di bold. Ya? Iya. Nggak perlu di bold. Nah, ini apa? Nah, ini abstrak. Sulfi sudah dari kemarin sudah saya suruh baca di buku panduan. Ini ternyata Sulfi spasinya masih 2. Ini harusnya spasinya berapa? 1,5. 1, bukan 1,5. Abstrak itu spasinya harusnya 1, bukan 1,5 ya. Sulfi baca di halaman 9. Jadi ini spasinya harus 1. Kemudian di atas ini ada judulmu. Judulmu apa tadi yang sudah direvisi oleh Bu Wit? Ya, ini judul.
kemudian abstrak. Ya, Ya. Kemudian abstrak nama, dulu. Bu. Nama, Ya, Bu. ya betul. Abstrak dulu kalau nggak salah. Abstrak dulu, benar judul, nama ya. Ya. Namamu sama nama pembimbingmu. Mhm. Bu, Oke. Bu, judul dulu, Bu. Oh ya, judul dulu. Nama, baru Heeh. abstrak. Oh gitu ya, Oke, Sulfi, oke. urutannya ya. Nah, Nah ini kan kosong bolong nih di atasnya, ya, ini maaf. abstrak ini ya. Bundel. Kemudian ini spasinya 1 ya. Sulfi, saya sudah bolak-balik ngomong. Nah kemudian Sulfi, pernyataan keaslian naskah ini Sulfi jangan tanda tangan kalau tidak ada materainya. Gitu. Ini harus ada materai. Karena ini pernyataan keaslian naskah di atas materai. Jadi ada materai, baru Sulfi tanda tangan. Ya, Iya, jangan tanda tangan kalau enggak ada materainya. gitu. Oke. Untuk yang lain-lain, saya rasa sudah ya, sudah banyak sekali dari Pak Amir, dari Bu Wid. Saya tidak akan mengulang. Sulfi sudah jelas semua ya. Udah. Oke. Pak Amir, dari saya cukup segitu. Monggo Pak Amir, untuk sesi selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Penguji. Monggo Pak Amir. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma. Jadi itu Sulfi ya tadi ya. Iya. Beberapa pertanyaan, kemudian saran dari Bapak, kemudian dari Bu Widi dan dari Bu Rahma. Jadi semua sudah dicatat ya Sulfi? Sudah. Sudah. Sudah Baik. saya screenshot juga. Oh ya, baik. Baiklah, kami akan berdiskusi terlebih dahulu Sulfi ya. Iya. Ini hostnya tolong dijadikan Dimas saja sebagai hostnya atau Pak Atau Pak Amir aja. Pak Amir. Oh iya ya, jadikan Yang Bapak lainnya sebagai keluar, hostnya. yang mahasiswa keluar semua. Oh iya, jadikan Bapak hostnya. Tolong Pindahkan Bapak. aja hostnya ke Pak Amir. Oh iya, Semua baik. keluar, semua keluar. Baik, sekarang mungkin untuk Sulfi Fafiru, Vergiano, dan siapa ini? Dimas Prayoga. Muhammad Dimas Prayoga. Lift Lift dulu karena Bapak akan berdiskusi dengan Bu Rahma dan Bu Widi, begitu ya. Sulfi jangan jauh-jauh ya, dilihat WA-nya, teleponnya didekatkan karena nanti akan dihubungi kembali. Iya. Ya 5 menit lah. Paling nggak sampai 5 menit lah. Ya.